Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fatahillah, NIM 1052. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum mandiri dari manajemen farmasi. Di sini ada 8 topik. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di sini ada satu kasus. Seorang anak pada berat badan 38 sampai 54 kilo direncanakan untuk kebutuhan obat TB paru. Yang pertama itu di tahap intensif, itu perencanaan obat. Di tiap hari selama 56 hari itu dibutuhkan 3 tablet. Jadi di tahap pertama didapatkan 168 tablet. Didapat dari 3 tablet 4 KDT dikali 56 hari itu didapatkan 160 tablet. Dan di tahap lanjutan itu didapatkan selama 3 kali dalam seminggu selama 16 minggu. Jadi 3 dikali 16 minggu didapatkan 144. Dan untuk kemasan blitzernya itu dibagi dengan jumlah tablet. Dalam satu blitzer itu ada 28 kaplet. Jadi 168 dibagi 28 didapat 6 tablet. Dan 144 dibagi 28 dapatkan 6 blitzer. Dan selanjutnya jumlah kebutuhan tablet OAT-KDT untuk dan jumlah kebutuhan pada jumlah pasien 100 itu. Jadi tahap intensif pertama itu 6 blitzer dikali 100 pasien sama dengan itu 600 blitzer. Dan jika diinginkan dalam jumlah paket, jadi 600 dibagi 6 sama dengan 100 paket. Begitupun di tahap lanjutannya. Yang kedua itu ada topik penerimaan barang. Dan di sini tugasnya lakukan identifikasi kebutuhan pemberian label atau penandaan serta perhatian khusus pada obat yang diterima. Lalu tuliskan dalam lembar kerja pertama. Dalam lembar kerja pertama itu ada obat. Yang pertama itu ada klopedin. Zat aktifnya itu ada petidin HCl. Dan kondisi atau penyimpanan itu di lemari pintu dikunci bersuhu ruang 18 sampai 25 derajat. Untuk label penandaan itu ada tanda label narkotik. Dan yang kedua ada amlodipin 5 mg. Untuk label penanda itu Lassa. Dan yang ketiga ada bivalen OPV. Untuk tempat penyimpanan itu di freeze room suhu -15 sampai -25 derajat Celcius. Yang penambahan itu ada high alert. Dan yang keempat itu ada aspiret. Zat aktifnya itu ada aspirin. Jadi label penandaan khusus tidak ada. Dan yang kelima itu ada amlodipin. Amlodipin itu untuk penandaan khusus ada Lassa. Ya, dan untuk lembar kerja kedua itu kartu stok. Jadi ditulis untuk nama dan kekuatan sediaan obatnya itu. Yang pertama itu ada klopedin, kekuatan sediaan 50 mg per mili. Dan kemasannya juga ditulis itu per box atau isi kemasan itu 10 ampul. Dan ditulis juga asal industri farmasinya itu Kimia Farma. Dan yang topik ketiga penyaluran. Dan di sini itu pendistribusian untuk obat pasien pulang. Yang pertama itu ada obat ISTN, jadi ditulis dengan cara pakai, diminum sebelum makan, pagi, siang, dan malam, diberikan 30 tablet. Lalu obat CPG 75 mg tablet, dengan dosis diminum setelah makan pagi 10 tablet. Jadi ditulis dengan jelas cara pakai dan jumlah tablet yang diberikan pada pasien pulang. Begitupun dengan obat seterusnya. Lalu lanjut ke topik selanjutnya itu ada penyaluran juga. Jadi formulir kelengkapan surat pesanan kebutuhan itu melengkapi. Pertama itu nomor surat pesanan, dan kedua nama dan tanda tangan pemesanan. Yang ketiga ada nomor izin praktek. Yang keempat ada nama dan alamat apotik. Yang kelima ada alamat tempat praktik. Yang keenam ada daftar atau alat kesehatan. Yang ketujuh ada bentuk sediaan atau jenis. Yang kedelapan ada jumlah permintaan tujuan. Yang kesembilan ada tujuan penggunaan. Jadi ditulis jelas dengan kelengkapan surat pesanan dalam penyaluran ini. Ke topik selanjutnya itu ada pemusnahan. Jadi di sini terdapat form untuk pemusnahan barang. Jadi yang pertama itu ada nama sediaan, jumlah, tanggal kadaluarsa, dan usulan pemusnahan dan cara pemusnahan. Jadi contoh obat yang dimusnahkan itu ada azitromisin 500 mg tablet, jumlah 100 tablet. Tanggal kadaluarsa itu di bulan 12 tahun 2026, tahun 2006. Nah, yang pertama di sini ada azitromisin 500 mg tablet.
jumlah tabletnya itu ada 100 dan tanggal kadaluarsa itu ada di bulan 12 tahun 2006. Dan cara pemusnahan itu digerus tabletnya lalu dikubur. Dan yang kedua itu ada dextrometropan dengan jumlah tablet 20 dan tanggal kadaluarsa itu bulan 2 tahun 2026 karena sudah melewati tanggal dari hari ini, jadi wajib dimusnahkan. Jadi untuk cara pemusnahan itu dicampur dengan pasir lalu bleachnya dipotong kecil-kecil dan obat selanjutnya. Nah, dan di lembar kedua itu ada form berita acara pemusnahan. Jadi yang pertama itu ditulis dengan jelas nama obatnya dan kekuatannya, lalu ditulis hari, tanggal, dan peraturan yang menjelaskan tentang pemusnahan. Lalu ditulis juga dengan pengelola apotekernya itu, apoteker siapa dan nomor SIPA, nama apotek, dan alamat apotek. Lalu yang selanjutnya itu ada disaksikan oleh, harus ditulis juga nama, NIP, dan jabatannya. Lalu untuk arsip itu dibuat 4 rangkap. Yang pertama itu diberikan kepada Dinkes Kabupaten atau Kota, yang kedua ada BPOM, yang ketiga Dinkes Provinsi, yang keempat arsip. Lalu ditulis juga tanggal pemusnahan dan tempat pemusnahan. Lalu ditandatangani dengan apoteker penanggung jawabnya. Oke, dilanjut. Sekarang ke ini apa, Gus? Oke, baik, dilanjut dengan topik penarikan. Yang itu di sini ada contoh kasus pengiriman barang dari distributor. Yaitu ada 2 obat. Yang pertama itu ada Ramagesil drop dan Remco sirup. Kenapa ditarik? Alasan itu menyebabkan kematian dan cedera. Yang kedua itu Remco mengakibatkan cedera. Nah, dan pada lembar berita acaranya ditulis nomor penarikan dan ditulis pada harinya, tanggal, serta tempat apotik. Yang lanjut ke berita acaranya, itu juga ditulis dengan jelas nomor, hari, tanggal, dan tempat penarikan. Lalu ditandatangani oleh apoteker bertanggung jawab, ditulis dengan SIPA, jabatan, lalu ditandatangani juga dengan pihak pertama sebagai distributor, dan ditulis juga nomor faktur, tanggal faktur dan nama obat, nomor batch dan jumlah obat yang ditarik. Lalu dilakukan dalam rangka pelaksanaan penarikan barang berdasarkan surat pada tanggal 23 Maret 2026. Oke, lanjut. Kok habis, Gus? Cuma segitu doang lah.